KPA dengan NIM 2017-10-2011. Di sini saya akan memaparkan tentang resensi buku Tafsir Al-Marahi jilid 15. Judul buku Tafsir Al-Marahi jilid 15. Penulis buku Ahmad Mustafa Al-Marahi. Penerbit buku CV Toha Putra Semarang. Tahun terbit buku pada tahun 1988. Tempat terbit buku di Semarang. Layout diatur oleh Fatwa Rahmi. Disetting oleh D. Baitoha Al-Masyah. Korektor Bahrun Abu Bakar LC. Total halaman buku 344 halaman. Langsung saja kita masuk kepada isi buku. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gambaran umum tentang Tafsir Al-Marahi jilid yang ke-15. Yang pertama, bagian pendahuluan. Kelahiran Al-Marahi. Nama lengkap Al-Marahi adalah Ahmad Mustafa Ibnu Mustafa Ibnu Abdul Al-Mu'nin Al-Qadi Al-Marahi. Ia lahir pada tahun 1300 Hijriah atau sekitar 1881 Masehi di kota Al-Marah, Provinsi Suhaj, kira-kira 700 km arah selatan kota Kairo. Sebuah Al-Marahi yang terdapat di ujung nama Ahmad Mustafa Al-Marahi bukanlah dikaitkan dengan keturunan Hashim, melainkan dihubungkan dengan nama daerah atau kota, yaitu Al-Marah. Ahmad Mustafa Al-Marahi berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Hal ini dapat dibuktikan bahwa 5 dari 8 putra Syekh Mustafa Al-Marah, yaitu ayah Ahmad Mustafa Al-Marahi, adalah ulama besar yang cukup terkenal. Muhammad Mustafa Al-Marahi dan Ahmad Mustafa Al-Marahi adalah dua ulama besar yang pernah hidup semasa, karena dalam riwayat Muhammad Mustafa Al-Marahi yang wafat pada tahun 1945 Masehi. Sedangkan Ahmad Mustafa Al-Marahi wafat pada tahun 1952 Masehi di Kairo. Kedua ulama ini adalah para musafir yang sama-sama mengarang kitab tafsir dan pernah menjadi murid Muhammad Abduh. Mereka lahir di tempat yang sama, yaitu di sebuah desa yang bernama Al-Marahi di Provinsi Suhaj. Berikut akan saya berikan pemaparan tentang isi atau ringkasan dari buku Tafsir Al-Marahi jilid 15. Tafsirul Quran Al-Karim karya Ahmad Mustafa Al-Marahi atau sering disebut Tafsir Al-Marahi merupakan tafsir fenomenal dalam dunia Islam. Kehadirannya mewarnai serta memperkaya khasanah literasi Islam, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Tafsir ini sebagaimana ditulis oleh Iyasi dalam Al-Mufassirun Hayatuhum wa Munhajuhum merupakan tafsir yang membahas secara utuh isi Al-Quran. Tafsir ini jika dilihat dari versi terbitan Dar Ihya Al-Turtas Al-Arabi memiliki tebal 10 jilid dengan rincian 3 juz per jilidnya. Ada juga yang ditulis 2 juz per jilidnya. Karya Masterpiece Al-Marahi ini ditulis oleh beliau selama 4 tahun pada tahun 1361 sampai dengan 1365 Hijriah. Tafsir ini terbit pertama kali di Kairo pada tahun 1951. Tafsir Al-Marahi jilid 15 ini berisi surat Bani Israel, yaitu Al-Isra dan surat Al-Kahfi. Berikut ini menjelaskan secara runtut dan lengkap, diantaranya memaparkan ayat-ayat Quran, yaitu Al-Isra dan Al-Kahfi, serta penjelasan di dalamnya. Buku ini juga dilengkapi juga dengan tafsiru la mufrad, yaitu penafsiran yang menjelaskan kata-kata yang sulit supaya bisa dipahami oleh pembaca. Di Tafsir Al-Marahi juga terdapat pendapat para ulama, tinjauan umum mengenai surat yang dikaji, dan terdapat juga pengertian secara ijmal, yaitu pengertian secara ringkas. Hal ini sangat membantu pembaca dalam mengkaji surat yang sedang dikaji, khususnya surat Al-Isra dan surat Al-Kahfi di dalam buku Tafsir Al-Marahi jilid yang ke-15. Tafsir Al-Marahi merupakan tafsir bernuansa sosial yang memenuhi hajat manusia di zaman modern
dari segi rasanya dan metode penyajiannya. Tafsir ini ringan dikonsumsi, mengandung penjelasan-penjelasan etika yang sangat baik hingga dipotong oleh bukti penelitian ilmiah. Ciri khas tafsir Al-Marahi lainnya adalah tafsir ini menyingkap kosakata Al-Quran yang sulit dipahami oleh pembaca, disertai dengan penyampaian makna ayat secara ringkas, memberi menjauhi kisah-kisah Israiliyat dan berbagai bentuk penyelewangan yang ada dalam tafsir. Imam Al-Marahi menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW, syair-syair Arab, ungkapan ahli bahasa dan pendapat para ulama dalam menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu dimulainya dengan mengantar ilmu tafsir. Sebelum memulai pembahasan tafsirnya, terlebih dahulu Imam Al-Marahi menyajikan sedikit bahasan terkait ilmu tafsir. Pada bab tersebut, Imam Al-Marahi menulis tentang urgensinya tafsir dalam kehidupan umat Islam. Tingkatan-tingkatan ahli tafsir sejak zaman sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Metode penulisan Al-Quranul Karim, ragam pendapat ulama tentang keharusan menulis menggunakan rasam Utsmani pada mushaf-mushaf, dan manhaj yang dipakai oleh Imam Al-Marahi dalam menyusun tafsir ini, serta penguraian mengenai sumber-sumber kitab yang dijadikannya sebagai rujukan pembuatan tafsir. Imam Al-Marahi dalam menyusun kitab tafsirnya merujuk kepada ulama-ulama besar dalam bidang tafsir demi menyempurnakan karya yang dibuatnya. Pada pembahasan tafsir, Imam Al-Marahi menyajikan tafsirnya dengan pertama-tama menyebutkan nama surat dan jumlah ayat yang dikandungnya, menyebutkan makiyah madiniyahnya surat, tertib runtunnya surat, kemudian menguasai relasi antara surat tersebut dengan surat sebelumnya. Kemudian Al-Marahi menyajikan tafsirnya dengan membagi surat ke kelompok-kelompok ayat yang terdiri dari 2 atau 3 ayat. Kemudian beliau memulainya dengan penyertaan kumpulan ayat, mengurai kosakata yang sulit dipahami oleh pembaca dari ayat Al-Quran tersebut. Kemudian beliau memberinya penjelasan secara global, secara menjelaskannya atas sebab-sebab turunnya ayat tersebut. Pada akhir surat Al-Marahi mencantumkan maksud-maksud surat. Tafsir Al-Marahi tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Penerbit Toha Putra Semarang menerbitkan seri Tafsir Al-Marahi berjumlah 30 jilid. Selanjutnya yaitu komentar resensi. Setelah membaca dan mencermati buku Tafsir Al-Marahi jilid 15 karangan Ahmad Mustafa Al-Marahi, sebagai pembaca saya memberikan apresiasi yang baik terhadap karya beliau tersebut, karena kehadirannya memberikan warna baru khususnya di dunia tafsir. Tafsir ini juga memiliki beberapa kelebihan yang menurut saya sangat bagus untuk bisa ditiru oleh tafsir-tafsir lainnya. Di antaranya tafsir Al-Marahi ini merupakan tafsir yang sangat cocok dibaca oleh orang awam karena dalam penulisannya banyak menyingkap kosakata atau kata Al-Quran yang sulit dipahami. Selain itu, tafsir Al-Marahi ini juga menyertakan makna yang terkandung di suatu ayat secara ringkas dan jelas. Tafsir ini juga menggunakan ungkapan ahli bahasa dan pendapat ulama dalam menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Pun sebagai pembaca, tidaklah juga ada salahnya jika saya juga mengkritisi buku tafsir ini. Secara keseluruhan, untuk tulisan meliputi font size, font style, jarak antar kata, serta pengaturan spasi sudah bagus. Hanya saja di buku Tafsir Al-Marahi ini, kualitas tinta yang digunakan dalam buku ini kurang sedikit bagus dalam segi kualitasnya, sehingga banyak kata atau kalimat yang tidak terbaca dengan jelas karena tintanya luber. Dan untuk kualitas kertasnya juga sangat tipis sehingga mudah kusut dan rentan sekali robek. Untuk selebihnya buku ini sangat recommended untuk menambah wawasan mengenai tafsir. Yang terakhir yaitu penutup. Demikian pembahasan mengenai resensi buku Tafsir Al-Marahi jilid 15 karya Ahmad Mustafa Al-Marahi. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, Tafsir Al-Marahi ini bisa mengubah pandangan orang banyak mengenai dunia tafsir dan dengan segala keribatannya menjadi pandangan yang baik. Dan ini tentu menjadikan terobosan baru dalam melestarikan tafsir, sehingga tafsir akan selalu berkembang secara dinamis seiring berkembangnya zaman.
Dan untuk buku tafsir Al-Marrahi ini sangat cocok dibaca oleh para pelajar atau mahasiswa ataupun orang awam sekalipun, karena terdapat banyak sekali kelebihan dalam segi penempatan gaya bahasa yang mudah dipahami dan kandungan yang tidak menggunakan bahasa yang sangat ilmiah. Inilah yang menjadikan buku tafsir ini menjadi buku tafsir yang sangat direkomendasikan untuk dimiliki. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.